Saya Angga Permana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi selanjutnya dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup agar manusia bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mana di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang akan menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama kacau, sehingga agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantar mereka hidup ke dalam keteraturan dan ketertiban, atau dapat diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Sedangkan dilihat dari sudut pandang budaya, agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya, serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya, serta peradabannya, bentuk penyembahan Tuhan terhadap umatnya seperti pujian, tarian, mantra, nyanyian, dan lainnya, itu termasuk unsur kebudayaan. Sehingga pada sudut pandang ini, pengertian agama semakin maju peradaban manusia, maka agama juga akan mengalami kemajuan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, agama adalah salah satu tindakan pada suatu sistem kemasyarakatan yang terdapat pada diri seseorang tentang kepercayaan terhadap kekuatan tertentu serta berfungsi untuk perlindungan dirinya dan orang lain. Sedangkan agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan hanya milik Allah, yang diamanatkan kepada umatnya yang melalui utusannya. Jadi, sejak zaman Nabi Adam, Musa, dan Isa, agama Allah adalah Islam. Meskipun ada beberapa agama yang mengklaim seperti Yahudi, yang mengklaim sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga dengan ajaran Kristen yang mengklaim bahwa agama tersebut adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal sebenarnya, ajaran yang dibawa oleh Musa dan Isa untuk masalah akidah adalah sama-sama mengesahkan Allah, hanya berbeda dalam hal syarak. Jadi, makna Islam dapat dipersempit lagi sebagai agama yang diamanatkan kepada umat pengikut Rasulullah SAW. Agama Islam sendiri terdiri atas akidah dan syariat. Akidah atau kepercayaan, sedangkan syariat adalah peribadatan syariat. Akhlak dan muamalah Islam adalah salah satunya agama yang benar dan dibenarkan serta diakui oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Sehingga dapat dikatakan, tidak sah keislaman seseorang kecuali sempurna dua hakikat yang penting, yaitu mengenal Allah dan tidak mempersekutukannya, serta patuh kepada perintah dan larangan Allah. Hal ini perlu dicatat oleh seluruh manusia dan terutama kaum yang memandang Islam sebagai agama yang penuh akan kekerasan. Bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang datang dengan penuh kedamaian, bukan disampaikan dengan pedang, tapi dengan perkataan yang lembut. Bahkan Islam sendiri menghargai dan melindungi mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Islam, selama mereka tidak mengganggu dan memantik permusuhan dengan Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian agama. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pengertian spiritualitas. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus yang dapat diartikan sebagai roh, jiwa, kesadaran diri, wujud tak berbadan, atau nyawa hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, kata spirit dapat diartikan secara lebih luas lagi. Spirit ini memberikan arti penting ke hal apa saja yang sekiranya menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Spiritual adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai kehidupan. Para filsuf mengonotasikan spirit dengan kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan inteligensi dan ideal akal pikiran. Selain itu juga, spiritualitas ini mampu menghadirkan cinta, kepercayaan,
dan harapan, melihat arti dari kehidupan, dan memelihara hubungan dengan sesama. Spiritualitas adalah konsep yang unik pada masing-masing individu. Jadi masing-masing individu memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai spiritual, yang mana spiritual tersebut dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman, dan ide-ide mereka sendiri tentang hidup. Selanjutnya beberapa pendapat dari tokoh-tokoh tentang spiritualitas. Yang pertama itu menurut Engler, spiritual itu sangat sulit untuk didefinisikan. Spiritual itu menghubungkan antara intrapersonal, yaitu hubungan dengan diri sendiri, dan kemudian menghubungkan interpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dan orang lain, dan yang ketiga transpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan atau kekuatan gaib. Jadi spiritual adalah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa kekuatan di atasnya. Dan kemuliaan atau sumber energi serta spiritual juga merupakan pencarian arti dalam kehidupan dan pengembangan dari nilai-nilai dan sistem kepercayaan seseorang, yang mana akan terjadi konflik bila pemahamannya dibatasi. Selain itu, yang kedua itu menurut Allama Mirza Ali Al-Qadi, menurut beliau spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadahat dan berbagai amalan tangan diri, sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi. Selanjutnya menurut Syed Hussein Nas, yang merupakan salah seorang spiritualis Islam, beliau mendefinisikan spiritual sebagai sesuatu yang mengacu pada apa yang terkait dengan dunia ruh, kemudian dekat dengan ilahi, mengandung kebatinan dan interioritas yang disamakan dengan yang hakiki. Selanjutnya ada spiritualitas menurut Ibnu Arabi adalah pengerahan segenap potensi rohaniyah dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i dalam melihat segala macam bentuk realitas, baik dalam dunia empiris maupun dalam dunia kebatinan. Selanjutnya beberapa pendapat dari tokoh-tokoh tentang spiritualitas. Yang pertama itu menurut Engler, spiritual itu sangat sulit untuk didefinisikan. Spiritual itu menghubungkan antara intrapersonal, yaitu hubungan dengan diri sendiri, dan kemudian menghubungkan interpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dan orang lain, dan yang ketiga transpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan atau kekuatan gaib. Jadi spiritual adalah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa kekuatan di atasnya. Dan kemuliaan atau sumber energi serta spiritual juga merupakan pencarian arti dalam kehidupan dan pengembangan dari nilai-nilai dan sistem kepercayaan seseorang, yang mana akan terjadi konflik bila pemahamannya dibatasi. Selain itu, yang kedua itu menurut Allama Mirza Ali Al-Qadi, menurut beliau spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan riyadahat dan berbagai amalan tangan diri, sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mencapai puncak
kebahagiaan abadi. Selanjutnya, menurut Syed Hussein Nas yang merupakan salah seorang spiritualis Islam, beliau mendefinisikan spiritual sebagai sesuatu yang mengacu pada apa yang terkait dengan dunia ruh, kemudian dekat dengan ilahi, mengandung kebatinan dan interioritas yang disamakan dengan yang hakiki. Selanjutnya ada spiritualitas menurut Ibnu Arabi adalah pengerahan segenap potensi rohaniyah dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i dalam melihat segala macam bentuk realitas, baik dalam dunia empiris maupun dalam dunia kebatinan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan bagaimana kaitan antara agama dengan spiritualisme. Nah, tadi sudah dijelaskan kepada teman-teman mengenai tentang pengertian daripada agama itu sendiri dan juga pengertian daripada spiritualisme itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana apakah ada kaitannya antara agama dan spiritualisme. Dan memang jikalau iya, pentingnya apa, urgensinya apa. Nah, jadi teman-teman, spiritualitas itu mengacu kepada kepedulian antara sesama. Sisi spiritualitas itu digambarkan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan orang lain, bukan saja merupakan kewajiban setiap orang. Itu adalah salah satu kesenangan yang paling baik dan luhur dalam kehidupan. Jangkauan cinta seseorang harus sedemikian luas dan inklusif sehingga harus ada ruang di dalamnya bagi setiap orang. Cinta semacam itu dapat membuat orang merasa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah indah dan cantik. Dan juga dalam pandangan Syed, sebenarnya spiritualitas merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan dan dorongan rohani yang telah ditempatkan ke dalam jiwa manusia. Nah, sebagai potensi dasar, manusia senantiasa terdorong untuk mencari dan menemukannya melalui berbagai cara, melalui pernaungan filsafat ataupun penelusuran terhadap nilai-nilai ajaran agama. Dalam pandangan ini, keduanya berhubungan. Agama mengantisipasi filsafat. Filsafat tak lain adalah agama yang sadar. Nah, pemikiran filsafat itu mengacu kepada upaya untuk mengungkap nilai-nilai hakiki. Padahal nilai-nilai hakiki yang mutlak itu termuat dalam ajaran agama. Spiritualitas itu sendiri berada pada hati nurani agama. Oleh sebab itu, menurut Nurholis Majid di dalam bukunya, jika seseorang memahami hati nurani agama, dialog antara agama menjadi mudah. Dan juga di dalam buku Nurholis Majid juga dijelaskan bahwasanya pentingnya manusia cinta terhadap Tuhan, yang dijelaskan bahwasanya hablum minallah, antara kaitan manusia dengan Tuhan, bagaimana kaitan hablum minal alam, antara manusia dengan alam, dan terlebih pentingnya juga adalah hablum minan nas, antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan nilai-nilai spiritualitas, sejatinya kedamaian hidup bisa diwujudkan. Spiritualitas hakikatnya adalah kepedulian lintas agama, lintas ras, lintas bangsa, dan lain sebagainya. Dengan hal itu, sangatlah berkaitan antara agama dan spiritualisme bagi kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi yang namanya ego hanya untuk mementingkan diri sendiri. Mungkin ini saja dari kami. Yakusa, yakin usaha sampai, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Semoga bermanfaat bagi umat dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.